Buat para orang tua nih, sudah mengenal MPASI dengan baik kah? Atau masih suka ikut-ikutan di media sosial atau omongan tetangga? Aku akan bahas tuntas yang katanya metode MPASI yang sedang populer dengan metode tradisional yang menggunakan sendok yang sudah ada dari nenek kita. Kita bahas dulu yuk, MPASI itu apa sih sebenarnya? Jadi MPASI adalah singkatan makanan pendamping air susu ibu. Maksudnya, ini adalah salah satu proses penyapihan pada si bayi di mana pemberian ASI atau susu formula ini sudah nggak bisa mencukupi kebutuhan si bayi loh. Jadi MPASI ini itu makanan pendamping ya, bukan pengganti ASI ataupun susu formula. Dan jangan dihentikan. Meskipun sudah dikasih MPASI, ASI jangan sampai dihentikan ya. Oke, pengenalan makanan pendamping selama masa penyapihan itu umumnya berkembang dan mengarahkan si bayi untuk mencapai pola makan orang dewasa dalam tahun kedua kehidupannya. Ya, meskipun kita tahu sih, ASI aja itu sudah cukup kompleks kandungan gizinya, tapi seiring bertambahnya usia si bayi, kandungan di dalam ASI itu juga akan menurun, sedangkan kebutuhan si bayi itu terus meningkat. WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif untuk usia 6 bulan pertama dan pemberian ASI minimal hingga usia 2 tahun. Anakku itu nangis terus, tidurnya nggak nyenyak, lapar mungkin ya. Dikasih ASI aja udah nggak cukup, apalagi usianya udah 5 bulan nih. Mending dikasih makanan aja kali ya. Tunggu. Tahu nggak sih kenapa WHO itu rekomendasinya 6 bulan? Mengacu pada angka kebutuhan gizi atau AKG 2013, itu kebutuhan gizi bayi meningkat setelah usia 6 bulan sebesar 800 kalori, dan ini nggak cuma ASI aja yang bisa memenuhi kebutuhannya, jadi harus dari makanan yang lain. Meski 0 sampai 5 bulan itu butuh 550 kalori dan itu cukup untuk ASI, tapi kalau udah di atas 6 bulan dia akan bertambah kebutuhan gizinya. Jadi kalau 6 bulan itu sudah butuh 800 kalori ya. Alasan lainnya kenapa 6 bulan baru dikasih makanan itu karena sistem pencernaan bayi matang untuk mencerna makanan padat karena produksi air liur dan enzim sudah banyak. Jadi jangan heran kalau usia 6 bulan, 5 bulan sampai 6 bulan itu kadang terlihat suka keluar ya air liurnya ya. Jadi produksi air liur itu akan menunjukkan kalau enzimnya itu sudah banyak. Selain itu yang paling penting itu adalah kesiapan sistem pencernaan si bayi, termasuk pankreasnya sudah bisa berkembang dengan baik. Makanya si bayi sudah mampu mengolah, mencerna, serta menyerap protein, lemak, karbohidrat dari bahan makanan selain ASI. Selain itu juga di usia 6 bulan ini sistem persarafan dan oromotorik si bayi itu semakin berkembang, dari mulai hanya bisa menghisap menjadi menggigit, dan kemampuan mengontrol lidah si kecil ini juga akan meningkat seiring dengan mulai tumbuhnya gigi gerigi. Jadi di usia 6 bulan ini bayi juga mulai mengunyah dan menelan, sehingga resiko tersedak pada bayi pun juga akan berkurang kan. Nah, persyaratan MPASI itu harus bagaimana? Jadi, pengenalan makanan pendamping harus aman, tepat waktu, dan memadai. MPASI juga harus dimulai ketika ASI eksklusif tidak lagi dapat memberikan gizi dan energi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Akibatnya apa sih kalau di bawah 6 bulan itu sudah dikasih MPASI? Atau biasanya disebut dengan MPASI dini. Jika MPASI diberikan di bawah 6 bulan juga bisa ada gangguan loh, seperti diare, tersedak, sembelit yang menyebabkan bayi tambah rewel, masalah usus, hingga kekebalan imun si bayi juga akan turun. Seperti kasus-kasus di Indonesia kan banyak ya, kalau pemberian MPASI dini itu juga akan berakibat fatal hingga berujung kematian. Seperti kasus-kasus yang ini juga. Begitu juga kalau ngasih MPASI terlambat itu juga akan menyebabkan kekurangan gizi.
dicatat ya, kekurangan gizi. Jadi sebenarnya MPASI itu juga bisa diberikan di bawah 6 bulan dengan kondisi tertentu. Jadi ya ojo sembarangan lah. Ini akan kita bahas di lain kesempatan aja kali ya. Masa penyapihan ini itu merupakan masa yang sangat krusial dan sangat penting dalam kehidupan bayi. Karena tidak hanya melibatkan banyak perubahan yang cepat bagi si anak, tetapi juga terkait nih dengan perkembangan preferensi makanan, perilaku makanan, dan berat badan pada masa anak-anak, remaja, hingga dewasa juga. Jadi ini MPASI ini akan berpengaruh sampai dewasa loh ya. Oke, kita akan ke intinya. Sebenarnya BLW itu apa dan bisakah mengganti metode yang selama ini kita terapkan? Jadi kalau dulu itu kita ngasih makanan ke bayi kan mulai dari bubur halus, kemudian lunak, hingga ke makanan keluarga. Dan ini sering disebut dengan metode tradisional, di mana secara tradisional itu kan pertama kali diperkenalkan pada makanan padat dengan menggunakan sendok makan dari bubur lunak yang disiapkan khusus. Kemudian mengikuti usia dan kemajuan perkembangan si bayi, makanan yang diberikan juga akan bertahap beralih ke makanan keluarga seperti kita semua. Tapi selama 10-15 tahun terakhir ini, pendekatan alternatif yang dikenal sebagai baby led weaning atau BLW atau auto weaning itu juga semakin populer. Tapi semakin kesini sudah tidak populer lagi ya. Tapi aku akan bahas lagi karena artis. Jadi kita akan meluruskan kembali BLW itu seperti apa. Nah, jadi BLW ini itu kan khususnya di Inggris dan Selandia Baru, serta dan baru-baru ini juga sudah dikenal di negara lain. Jadi kalau kamu masih belum paham tentang BLW, itu kamu wajib tonton videoku sebelumnya, yang ini. Jadi di negara-negara tersebut itu, BLW itu dijadikan metode alternatif pemberian makan bayi yang mendorong bayi untuk aktif memilih makanannya sendiri sejak usia 6 bulan. Bukan pemberian makan dari orang tua dengan menggunakan sendok seperti biasanya. Jadi nggak disuapin seperti itu. BLW ini tidak disebutkan secara khusus dalam rekomendasi WHO, tapi BLW malah jadi populer. Utamanya bayi berpartisipasi dalam waktu makan keluarga dengan memakan potongan makanan. Jadi makanannya itu sudah dipotong, sehingga si bayi itu akan makan sendiri sejak awal pemberian makanan pendamping sekitar usia 6 bulan. Ini berarti meskipun orang tua sudah menawarkan makanan, tapi anak itu akan sendirinya itu mengontrol proses penyapihan dari memutuskan apa yang dia pilih, seberapa banyak dan seberapa cepat si bayi itu makan. Jadi makanya dianggap bayi itu aktif dalam proses makan di BLW ini. Jadi ibunya sudah menyiapkan apa yang ada di depannya, kemudian si bayi akan memilih apa yang dia suka, dia makan, dan seberapa cepat dia akan menghabiskan makanan itu. Nah, di sini nih permasalahannya. Ini menimbulkan kekhawatiran pada tenaga kesehatan khususnya ahli gizi dan dokter anak mengenai topik utama seperti kecukupan besi untuk si bayi, asupan energi dan gizinya, serta resiko tersedak pada anak. Tapi apa sih sebetulnya perbedaan tradisional dan BLW ini? Jadi yang pertama yaitu permulaan. Tradisional anak mulai dengan bubur halus yang di dalamnya tentu diusahakan dengan menerapkan makanan seimbang kan. Sedangkan BLW ini si bayi sudah bergabung dengan makanan keluarga sejak hari pertama, dan ini berarti makanan yang disiapkan persis seperti untuk orang dewasa, tapi tanpa bumbu, garam, dan teksturnya itu sudah disesuaikan dengan usia anak. Yang kedua yaitu kekacauan atau kerempongan. Kalau tradisional mungkin ada kekacauan ya, tapi dapat diabaikan saat memberi makan anak. Jadi misalnya disuapin, anaknya nggak mau, biasanya masih tolak-tolak gini, itu tetap aja biasanya kita masih kasih suap. Sedangkan si BLW ini itu karena bayi makan sendiri sejak hari pertama, itu mereka pasti biasanya akan membuang makanan yang ada di depannya. Jadi biasanya makan lempar, jadi dilatih akan lebih kacau, lebih kotor daripada tradisional.
Yang ketiga yaitu waktu makan. Jadi tradisional itu memang butuh kesabaran saat menyuapi si bayi ya. Jadi cepat tidaknya juga bergantung pada kondisi si bayi. Kalau misalnya dia lapar ya mungkin cepat. BLW itu tidak ada waktu makan yang terpisah antara bayi dan seluruh keluarga. Dan seluruh keluarga akan makan di meja pada waktu yang bersamaan. Yang keempat yaitu tahapan makanan. Kalau tradisional bayi bertahap dari bubur, kemudian ke lunak, kemudian ke makanan padat. Sedangkan BLW itu bayi mengonsumsi makanan keluarga sejak hari pertama dan karenanya mungkin tidak diperlukan perubahan ya. Sedangkan yang kelima yaitu kuantitas. Kalau secara tradisional pemberian makan bayi itu sesuai keinginan ibu tentang rasa lapar bayi, dan mungkin beberapa orang akan berpikir bahwa satu mangkok itu diperlukan untuk bayi dan itulah yang akan ibu berikan kepada si bayi. Biasanya satu mangkok akan disuapin sampai habis. Sedangkan BLW itu bayi akan makan sesuai dengan rasa laparnya. Bisa berubah-ubah juga sih, terkadang akan makan banyak dan bisa jadi dia juga tidak mau makan. Kemudian kalau makan di luar, secara tradisional makan di luar mungkin akan menjadi sedikit masalah karena terkadang kita harus bawa sendiri dari rumah. Sedangkan BLW itu bayi sudah menjadi mandiri sejak dini dan makan di luar itu nggak akan jadi masalah jika si ibu ini bisa menemukan makanan yang sesuai dengan usia dan seleranya. Nah, terus mana yang lebih baik? Oke, menurut dokter ini di webinar yang diadakan oleh Persangki beberapa waktu yang lalu sempat menjelaskan nih bahwa yang benar memberikan EPASI itu tetap dengan tahapan dari bubur halus hingga berkembang menjadi makanan keluarga. Sedangkan BLW itu hanya dijadikan sebagai stimulasi anak saja. Jadi kenapa demikian? Seperti yang saya jelaskan dari awal bahwa kebutuhan bayi itu kan meningkat sesuai usianya. Dan pemberian EPASI itu sangatlah penting di masa emasnya ini. Jadi benar-benar butuh perhatian. Selain itu, EPASI dengan metode yang sudah lama diterapkan, ini sesuai anjuran WHO, di mana pemberian ASI harus tepat waktu, yaitu di usia bayi sekitar 6 bulan. Adekuat, yaitu MPASI diberikan untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien untuk si anak. Yang ketiga, aman dan hygiene dalam proses persiapan dan pembuatannya menggunakan cara, bahan, dan alat yang aman dan hygiene. Yang terakhir yaitu diberikan secara responsif, diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar atau kenyang dari si bayi. Dan bagian terpenting dari memulai makanan padat atau MPASI ini dengan si bayi adalah dengan menciptakan lingkungan makanan yang baik sekaligus memenuhi kebutuhan zat gizinya. Dan jangan lupa sih untuk konsultasi ke ahli gizi ataupun dokter anak kamu ya. Jadi mau bahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar.